Salam bahagia saya ucapkan kepada kita semua bagi rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11. Saya Komeles. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, di mana saya melaksanakan diseminasi di SDN 21 Mentawa bersama dengan rekan-rekan Dewan Guru. Melalui hal ini tentu dapat kami terapkan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Selamat pagi rekan-rekan guru semuanya. Baik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif oleh narasumber kita, yaitu Bapak Cornelis MPD. Semoga dengan adanya narasumber kita di tempat kita ini dapat memberikan budaya positif bagi kita semuanya. Tapi sebelum saya menyerahkan acara ini kepada Bapak Cornelis selaku narasumber kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tidak berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bapak Cornelis, Magister Pendidikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Neti Santi SPD yang telah membuka acara diseminasi budaya positif di SDN 21 Mentawa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai umat beragama. Kita boleh berkumpul di ruang kelas SDN 21 Mentawa ini dalam rangka kita mengikuti diseminasi budaya positif. Dalam aksi nyata, saya selaku calon guru penggerak dalam mengikuti program guru penggerak yang angkatan 11. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, ibu-ibu dan bapak guru yang boleh hadir di sini memenuhi undangan dari kami. Saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Ketua Komite SDN 21 Mentawa, Bapak Abdul Malik, yang boleh berkesempatan hadir pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Baik, kita langsung saja melihat materi kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Yang pertama, ini merupakan salah satu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, senyum 30 detik. Ya, mari kita praktekkan senyum 30 detik. Silakan saya mengajak ibu-ibu dan bapak untuk berdiri. Ya, silakan Pak Ketua Komite bersama Pak Desi saling berhadapan. Ya, Ibu Elin sama Bu Neti saling berhadapan. Saya kasih apa-apa hitungan 1 sampai 3, senyum selama 30 detik saling menghadap ya, berhadapan. 1, 2, 3.
Senyum Pak, senyum. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini merupakan salah satu bentuk daripada budaya positif penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Ini menurut Kun Thomas 1962. Dasar pendidikan. Ini dasar pendidikan menurut sudut pandang Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita. Beliau merupakan Menteri Pendidikan yang pertama, Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, sekaligus sebagai pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan ada 6 dasar pendidikan yang dapat kita praktikkan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, pendidikan itu adalah proses menuntun. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah guru mengarahkan murid pada perilaku-perilaku yang positif. Ya, kita melihat bahwa ketika anak dari rumah pergi ke sekolah, dia sudah membawa 2 perilaku, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Dalam hal ini tugas guru menuntun mereka kepada perilaku-perilaku yang positif, mengarahkan. Ya. Bagaimana mengarahkannya? Bisa juga dengan memberikan teladan melalui perilaku kita, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, ini dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik murid itu memiliki kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya. Kodrat alam, kita tahu peserta didik dari dia lahir sampai dia umur tertentu berada di sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 6, dia memiliki kodrat alam. Apa kodrat alamnya? Yang pertama, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, ada 2 jenis kelamin, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, warna kulit, bentuk rambut, nah itu sudah merupakan kodrat alam. Agama, kepercayaan, dan juga suku, nah itu merupakan kodrat alam, budaya yang dibawa dari rumah. Ya. Kodrat zaman, kita tahu bahwa zaman ini tidak bisa bergerak mundur, dia selalu bergerak maju dari hari ke hari, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dia selalu bergerak maju. Oleh karena itu dalam dasar pendidikan kita selalu menyesuaikan diri anak kepada kodrat zaman. Ya. Karena zaman sekarang ini di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita menuntun anak bagaimana anak itu ya berperilaku sesuai dengan budaya lokalnya masing-masing, sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing, yang tidak bertentangan dengan budaya daerah, sesuai dengan kodrat alam di mana dia tinggal, di dusun, desa, dan juga di lingkungan masyarakat sekitar di mana dia tinggal. Ketika kita anak berada di dusun Mentawa, budaya-budaya apa yang ada di Mentawa kita tuntunlah, seperti contohnya seperti menyambut tamu pakai banjang atau ompong, itu kan termasuk salah satu budaya positif yang anak lihat di lingkungan masyarakat. Ya. Setiap zaman, setiap waktu ketika ada tamu, ketika orang ada acara kawin, pesta, selalu saja kita menyambut tamu dengan ompong. Tujuannya untuk menghargai dan memuliakan tamu. Itu salah satu menuntun kodrat dalam pendidikan supaya anak berkembang sesuai dengan budaya di lingkungan mereka masing-masing, seperti itu. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Ya, menghamba pada murid. Dalam hal ini murid aktif belajar. Ya. Menghamba pada murid artinya berpihak kepada murid, mengutamakan kebutuhan dan potensi setiap murid. Proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan
kualitas pendidikan. Nah, ini mengapa pada murid. Bagaimana kita memperlakukan murid sebagai orang yang istimewa di kelas, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghamba pada murid. Yang kedua, ada pernyataan bahwa murid itu bukan tabula rasa. Artinya apa bukan tabula rasa? Ini menggambarkan murid sebagai kampas kosong yang menunggu untuk diisi dengan pengetahuan dan pengalaman. Bukan demikian. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukanlah sekedar tabula rasa yang pasif, melainkan individu yang aktif dan berpotensi memiliki warisan budaya dan potensi yang harus dihargai dan dikembangkan. Jadi maksudnya anak itu adalah individu yang aktif. Dia berangkat dari rumah pergi ke sekolah, dia sudah membawa pengetahuan apa itu kesopanan, apa itu menghormati, apa itu tentang bagaimana dia menghargai orang lebih tua, itu sudah ada. Ada juga dia bagaimana dia mengejek, menghina, mengganggu kawan lain. Ada juga seperti itu. Hanya kembali ke nomor satu, bagaimana peran kita sebagai guru menuntun anak atau murid kita kepada perilaku-perilaku yang positif. Itu yang kita tebalkan. Yang negatif diabaikan, yang positif ditebalkan, diperkuat. Yang negatif diabaikan kalau ketika di sekolah. Walaupun dengan teman antar teman dia juga sering berinteraksi secara negatif. Yang kelima, budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kognitif ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, afektif berkaitan dengan sikap atau perilaku, psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan. Ketika aspek ini berpadu menjadi satu, maka muncullah budi pekerti anak yang bisa dilihat, bisa dirasa, ya. Sehingga itu menjadi respon positif. Ada hubungan stimulus respon, ya. Respon positif ketika seseorang sudah memiliki baik budi pekertinya, maka respon orang terhadap orang tersebut menjadi lebih baik, seperti itu, ya. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa profesi guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, mengapa diibaratkan sebagai petani? Karena kita tahu petani itu apabila dia ingin menuai hasil yang lebih baik, maka dia harus merawat ladang ataupun sawahnya dengan hati-hati, ya, baik dari menebas, mencangkul, mengolah lahannya itu, menyiangi, memupuk, dan sebagainya, sehingga tanaman-tanaman itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Demikian juga dengan guru. Guru begitu juga, dari anak masuk dari kelas 1 hingga kelas 6, bagaimana kita mengajar mereka, memberi contoh teladan, sebagaimana semboyan dari yang terkenal Ki Hajar Dewantara, ya, Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi harapan, Tuduri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, itu adalah konsep pendidikan menuntun yang terkenal yang dibukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tujuan pendidikan. Kita melihat tujuan pendidikan. Nomor yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini dalam jangka waktu pendek sangat bermanfaat. Namun ketika dalam jangka waktu panjang ini bisa merusak hubungan antara guru dan siswa, ya, hukuman. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini juga dapat berdampak negatif bagi siswa, karena ketika anak ingin meningkatkan prestasi, dia tidak menyadari bahwa motivasinya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk nilai yang dia percayai, malah dia ingin mengejar imbalan atau penghargaan, seperti itu, atau hadiah, bukan
nilai kesadaran yang dia dapatkan seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa kebaikan, kebajikan daripada nilai-nilai yang dia yakini, yang dia miliki, itu malah tidak ia sadari. Malah dia lebih fokus kepada pemberian hadiah. Ini juga tidak baik. Walaupun pada kasus-kasus tertentu ini juga sering kita aplikasikan dalam misalnya ketika ada ulangan, ya, ada pembagian raport dalam satu semester. Yang ketika guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Nah, ini ketika ada siswa yang bermasalah, nah, diharapkan guru harus mampu memberikan solusi, ya. Tentu saja solusinya ya sebagaimana kita ketahui bahwa guru harus menerapkan posisi kontrol restitusi, ya. Yang nomor 5 ini yang sangat diharapkan. Guru berperan sebagai manajer, memberi solusi terhadap permasalahan dengan segitiga restitusi. Ya, ini ya. Setidaknya juga guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Kalau nomor 1, 2, dan 3, nah, kalau yang nomor 3 ini guru sebagai pemantau. Nomor 1 guru sebagai pemberi hukuman. Nomor 2 guru sebagai pemberi rasa bersalah, ya. Seperti itu. Nah, ini kita melihat bagaimana motivasi intrinsik ini sangat penting bagi murid. Ini yang perlu kita tanamkan, bahwa ketika murid sudah memiliki disiplin di dalam dirinya, sama artinya dia memiliki kontrol atas dirinya. Ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul tidak, Pak Ketua Komite? Ya, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Ketika kita punya harapan, punya pendapat, punya saran, punya kemauan, kita tidak dapat memaksakannya, punya nilai-nilai kebajikan, kita tidak dapat memaksakannya kepada orang lain. Karena orang lain juga memiliki obsesi tersendiri terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia percayai, sesuai dengan motivasi intrinsik yang dia miliki, ya. Nah, ini ada merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini beberapa di antaranya, ya. Memang ada banyak nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap orang, bahwa setiap orang itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk setidaknya menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di dalam diri Bapak Ibu, ya, yang sudah menguat, sehingga nilai-nilai itu yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu hargai, itulah yang menjadi pedoman, ya, menjadi sifat, menjadi karakter daripada Bapak Ibu, sehingga itu bisa menuntun untuk kita mendisiplinkan diri, untuk bisa kita mengontrol diri, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Nah, ini yang setidaknya kita menyebut ada 5 nilai yang tertanam di dalam diri kita yang kita sadari. Nah, walaupun lebih dari 5, tapi sebutkan saja 5. Siapa duluan nih? Apakah Pak Desi? Yang di depan aja duluan. Pak Desi ya duluan, ya. Silakan Pak Desi. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin saya akan menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri saya, yang saya rasakan. Salah satunya mungkin peduli. Karena dengan kita peduli sesama manusia, apalagi peduli sama murid pun peduli dengan kita sebagai dewan guru, otomatis proses dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kedua, rajin. Dengan adanya rasa rajin, kita sebagai guru atau sebagai pendidik
mungkin akan hadir dengan semangat dalam kelas setiap ingin mendidik murid kita. Ketiga, rasa hormat. Dengan kita menanami adanya rasa hormat, kita bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, bahkan orang yang lebih kecil dari kita umurnya atau lebih rendah. Yang keempat, disiplin. Dengan adanya kedisiplinan kita, mungkin kita akan lebih disiplin hadir ke sekolahnya dan mendidik siswa murid kita. Kelima, keterus-terangan. Dengan adanya keterus-terangan, kita sebagai dewan guru akan terbuka dengan apapun yang ada di dalam lingkungan sekolah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, tepuk tangan Bapak Desi. Terima kasih Pak Desi Mantoro SPD yang telah menyebutkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal. Jadi ada 5 yang Pak Desi miliki. Yang pertama peduli, yang kedua rajin, yang ketiga rasa hormat, yang keempat disiplin, yang kelima keterus-terangan. Di atas semua ya. Yang berikutnya siapa nih? Pak Ketua Komite. Silakan Pak Ketua Komite, silakan. Ya, Bu Elin Kurnita. Ya, silakan Bu Elin. Baik, terima kasih kesempatan untuk saya. Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama, peduli. Karena sikap peduli ini yang saya tanamkan pada diri saya. Ketika saya peduli kepada orang lain pun peduli kepada saya. Yang kedua, rasa hormat. Kita harus mempunyai rasa hormat kepada orang tua, walaupun orang tua tersebut seumpama menyakiti hati kita, menyinggung perasaan kita, tetapi kita merasa dia lebih tua dan kita harus menghormati dia. Dan yang ketiga, disiplin. Karena disiplin ini, kalau saya tidak punya hidup disiplin, hidup saya tidak akan teratur. Yang keempat, bertanggung jawab. Tentunya, apa yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab apa yang sudah saya lakukan. Contohnya begini, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, tapi ingat tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Yang kelima, baik hati. Ternyata kita harus mempunyai sikap baik hati kepada orang lain agar orang lain juga berbaik hati kepada kita. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kepada Bu Elin Kurnita SPD yang telah menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada Bu Elin yang sudah tertanam di dalam diri Bu Elin. Mungkin ini minimal ada 5, bisa saja lebih daripada itu tanpa disadari. Tadi Bu Elin menyebutkan bahwa nilai-nilai yang sudah ada pada Bu Elin itu pertama peduli, rasa hormat, disiplin, tanggung jawab, baik hati. Ya, jadi bisa saja Ibu Elin ini misalnya dia punya semangat seperti itu. Dia memiliki rasa gotong royong yang tinggi, dia juga memiliki rasa kejujuran dan juga ketegasan, ya kan? Bisa saja tanpa disadari, karena biasanya yang menilai kita itu orang lain, ya, tanpa kita sadari seperti itu. Mungkin Pak Ketua Komite mau menambahkan? Silakan Pak. Ya, masih malu-malu ya. Ya, mungkin Pak Ketua Komite juga bisa banyak ya nilai-nilai kebajikan yang ada pada beliau.
Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal dan bagian dari budaya positif yang ada pada kita, ya. Selanjutnya kita melihat teori motivasi perilaku. Ada 3 teori motivasi perilaku. Yang pertama, bahwa hal apa yang memotivasi orang untuk berperilaku, baik itu untuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Ada 3 setidaknya kita dapat sebutkan yang memotivasi seseorang untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, seperti contoh Pak Desi dan Ibu Elin Kurmita tadi, bahwa mereka sudah memiliki nilai-nilai yang mereka hargai, nilai-nilai yang mereka percayai, yang mereka yakini. Baik dibayar maupun tidak, baik dikasih imbalan maupun tidak, mereka tuh sudah menghargai nilai-nilai itu. Nilai peduli, nilai rajin, rasa hormat, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya, bersyukur dan sebagainya. Nilai-nilai yang sudah ada di dalam hati mereka masing-masing. Ini yang nomor 3 ini yang bagus. Walaupun 1 dan 2 ini, nah ini ya memiliki alasan, ya. Yang pertama, menghindari hukuman. Misalnya ada siswa di kelas 6, saya ambil contoh, ya, kebetulan saya juga selain menjadi kepala sekolah, saya juga memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai wali kelas 6. Misalnya Pandi Indra namanya. Pandi Indra ini anaknya memang cukup nakal. Selalu dia apabila ada kesempatan dia sering mengganggu teman-temannya. Apakah ketika di kelas, di jalan, bahkan ketika ada di lingkungan sekolah, dia sering mengganggu sampai temannya menangis. Nah, kemudian saya coba satu kali pernah kejadian, saya panggil Pandi Indra, saya tanya-tanya, melakukan dialog sederhana terhadap dengan Pandi Indra. Saya tanya, kenapa kamu mengganggu temanmu, Pandi? Oh, dia jawab begini, begini. Oh ya, saya begini Pak, saya nggak sengaja, saya nggak melakukannya. Saya hanya mencoleknya sedikit. Dianya saja yang cengeng Pak. Jadi banyak sekali alasannya. Tujuannya adalah itu, supaya dia tidak dihukum oleh saya. Dengan berbelit-belit mutar-mutar dia menjawab supaya menghindari hukuman. Itu perilaku dia mengganggu temannya. Kemudian saya panggil, ternyata dia bertele-tele, berbelit-belit. Tujuannya itu menghindari hukuman. Nah, yang kedua, motivasi kedua, mendapatkan imbalan. Nah, misalnya di satu kelas ada beberapa anak ini bersaing untuk mendapatkan juara, ya, baik juara 1, 2, dan 3 pada saat momen ulangan akhir semester. Mengapa mereka bersaing untuk mendapatkan juara? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka mendapatkan juara, maka mereka akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita, ya kan? Baik itu buku maupun pen. Nah, oleh karena itu perlu kita pastikan bahwa anak-anak ini jangan mereka untuk melakukan kebajikan, melakukan hal yang terpuji, tapi untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman. Pastikan mereka ini memiliki orang yang memiliki nilai-nilai yang dipercayai, orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, bahwa anak itu sudah kuat dari rumah. Nah, misalnya saya ambil contoh Paujan, Ahmad Paujan, murid kelas 5. Anak ini memang bagus. Baik ada kita maupun tidak ada guru, baik ada guru maupun tidak ada guru, dia kalau belajar ya sampai selesai. Setelah itu dia kumpulkan, tidak mengganggu orang lain. Termasuk anak Pak Ketua Komite Rujiah.
Ini karena memang dari rumah sudah kuat karakternya, nilai-nilai yang dia yakini sudah kuat, baik dari nilai keagamaan, kebaikan, kesopanan, rasa hormat, kejujuran, itu sudah kuat ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak melalui contoh dan teladan. Itu yang saya maksudkan, sekolah ini hanya menebalkan hal-hal yang positif, yang negatif diabaikan. Itulah dasar pendidikan tadi. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini refleksi, pertanyaan refleksi bagi kita yang akan kita jawab. Nomor 1, sudahkah kita masuk kelas tepat waktu? Nomor 2, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita. Ketiga, strategi, bagaimana hasilnya? Yang keempat, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid. Nah, mungkin ini yang belum ngomong nih, Bu Nurlela. Saya persilakan Bu Nurlela SPD. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Untuk refleksi yang pertama, sudahkah kita masuk kelas tepat waktu? Kalau untuk diri saya sendiri, sudah saya usahakan masuk kelas tepat waktu, tapi memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan saya itu datangnya memang tidak tepat waktu. Contohnya kayak hujan, atau ada motor yang macet, dan lain halnya. Yang kedua, motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita. Tadi pada motivasi yang dari 1, 2, 3, kalau untuk di SDN 21 Mentawa yang lebih banyak atau dominan itu motivasi yang pertama. Karena anak-anak saya lihat di SDN 21 Mentawa ini banyak sekali menghindari hukuman. Contohnya ketika saya mengajar agama, ya memang ada anak yang secara terang-terangan tidak ingin masuk pelajaran agama. Padahal alasannya itu sakit, tidak ada di rumah, tapi mereka memang tidak ingin masuk ke sekolah karena menghindari hukuman. Yang ketiga, strategi bagaimana hasilnya. Karena saya merupakan wali kelas 1, jadi strategi yang saya berikan kepada anak-anak itu tidak memberikan terlalu banyak beban tugas, karena mereka merasa dengan adanya beban tugas itu seperti tertekan. Jadi saya membebaskan mereka sehingga mereka merasa nyaman ketika berada di dalam kelas. Dan hasilnya anak-anak juga semangat untuk datang ke sekolah dan mempelajari hal-hal yang baru. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid. Yang paling ingin saya tanamkan pada murid yaitu tanggung jawab. Karena dengan adanya tanggung jawab, jadi anak-anak itu sadar akan beban atau tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, terutama dalam menimba ilmu di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan untuk Bu Nurlela. Ya, terima kasih Bu. Tentang masuk kelas tepat waktu, memang selama ini kita sudah berusaha untuk masuk kelas tepat waktu, sudah baik. Hanya kedepannya perlu kita pertahankan lagi dan kita tingkatkan. Yang kedua, motivasi yang paling banyak mendasari, ya betul apa yang disampaikan oleh Ibu Nurlela. Memang sebagian besar anak-anak kita berperilakunya lebih kepada yang nomor 1 tadi, bahwa mereka lebih banyak untuk berperilaku itu untuk menghindari hukuman, ya. Walaupun ada yang juga untuk mendapatkan imbalan atau memang ada beberapa anak yang seperti yang saya sebutkan tadi, macam Ahmad Paujan, Rudia dan Julhandi Fajrin. Mereka sudah memiliki nilai-nilai yang sudah kuat tertanam dalam diri mereka sejak dari rumah, ya. Karena saya perhatikan mereka itu beberapa diantaranya memang ketika belajar di kelas, baik ada guru maupun tidak ada guru, ketika belajar ya benar-benar serius belajar, tidak mengganggu orang lain, apalagi mondar-mandir keluar masuk seperti itu, keluar masuk kelas. Nah, ini merupakan pertanyaan refleksi. Yang ketiga, strateginya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh Bu Nurlela tadi, tidak memberikan banyak tugas sehingga tidak membebani anak-anak.
Tujuannya apa? Untuk membuat mereka merasa nyaman dan menyenangkan ketika sedang mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nurlela. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan yang berusaha tanamkan pada murid Bu Nurlela adalah tanggung jawab untuk segala hal, ya. Tanggung jawab mengerjakan PR, tanggung jawab untuk kebersihan kelas, tanggung jawab untuk menghormati guru, tanggung jawab menyayangi teman, tanggung jawab membantu dan sebagainya, tanggung jawab membawa sampah pada tempatnya dan lain-lain. Ini bagus sekali ya. Apakah masih ada? Mungkin Bu Neti, Bu Albina. Ya. Kita melihat yang selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ini konsep yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Ini ibarat dua mata uang. Motivasi seseorang, ya, untuk menghindari hukuman, apakah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Yang pertama, efektif dalam jangka waktu pendek. Setuju tidak bahwa hukuman dan penghargaan ini efektif dalam jangka waktu pendek? Setuju ya? Setuju. Tidak akan bertahan dalam jangka waktu panjang, karena ini merupakan faktor-faktor motivasi eksternal, ya, bukan internal atau bukan intrinsik. Kalau yang namanya eksternal itu dia sifatnya sementara, kecuali kalau intrinsik memang sudah tertanam nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita, itu intrinsik. Kalau hukuman dan penghargaan ini motivasi eksternal, ya, yang dari luar, faktor dari luar. Yang kedua, bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Betul tidak? Ya, betul ya. Bahwa hukuman dan penghargaan ini malah akan membuat seseorang kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Nah, ini yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ketika seseorang bermotivasi untuk mendapatkan penghargaan, untuk menghindari hukuman, dia tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Dia hanya ingat faktor dari luar, motivasi dari luar, seperti itu ya. Tidak sadar, ya, tidak sadar, tanpa kesadaran, tanpa disadari, seperti itu. Nah, ini restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif. Ini langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi, ya, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kita bisa saja menuntun anak untuk supaya memiliki disiplin yang positif. Misalnya kita bisa melakukan dialog-dialog sederhana dengan anak. Misalnya padi, ya, padi ini sudah saya coba hanya beberapa kali, dan hasilnya positif, ya, di mana dia intensitas dia mengganggu temannya mulai berkurang. Karena saya sudah melakukan langkah-langkah restitusi untuk mengontrol padi, untuk mengembalikan dia kepada keyakinan yang dia miliki, keyakinan kelas, termasuk juga nilai-nilai universal yang dia miliki. Misalnya saya mengatakan kepada padi bahwa melakukan kesalahan itu wajar atau manusiawi, bahwa setiap manusia itu tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan lepas dari yang namanya melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Setiap orang di seluruh dunia pasti melakukan kesalahan. Itu identitas, karena kita manusia, kan. Setelah identitas distabilkan, baru langkah yang kedua adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya misalnya dapat kita katakan, melakukan sesuatu itu pasti ada alasan, baik alasan itu positif maupun negatif. Ya, misalnya kita pernah belajar tentang kebutuhan manusia. Ya, tujuannya adalah ingin bertahan hidup. Misalnya ketika padi
tidak mengerjakan PR, kemudian begitu kita panggil, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Pandi, apa alasanmu? Saya lupa Pak, saya jaga alo atau jaga keponakan. Jadi waktu saya tersita untuk keponakan saya, sehingga saya lupa mengerjakan PR, seperti itu, kan? Jadi ketika dia tidak melakukan PR, jadi dia punya alasan. Nah, tujuannya apa? Kembali ke tadi, menghindari hukuman dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah langkah 2 dan 1 dan 2 kita lakukan, kita bisa menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Misalnya seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dia bisa menjawab, mungkin lain kali saya tidak akan lupa lagi mengerjakan PR dan akan selalu ingat dalam tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Mungkin seperti itu ya, keyakinan. Itu merupakan mendisiplinkan budaya positif kepada anak-anak melalui langkah-langkah restitusi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, sebagaimana telah saya singgungkan tadi, bahwa ini merupakan foto kita, ya. Ini mau Pak Desi dan Bu Elin ya, nggak ada kebetulan. Ini ya ketika kita menghadiri acara Temu Pendidikan Nusantara ya di Pendopo Bupati Melawi ya. Ya mohon maaf ya Bu Elin dan Pak Desi ya. Kalian tidak termasuk di sana. Ya, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Ini ketika murid melakukan memiliki motivasi untuk berperilaku, dia punya alasan-alasannya ini. Nah, contohnya misalnya murid Ibu Elin wali kelas 1 kan? Kelas 3. Semua murid Bu Elin keluar kelas, lalu berlari-larian di sepanjang jalan poros, jalan provinsi. Lalu Bu Elin panik mengejar mereka. Hei kamu, cepat masuk ke kelas. Berbahaya di pinggir jalan, nanti bisa ketabrak mobil atau motor. Nah, kemudian jawaban mereka bisa tercetus ya dari 5 hal ini. Bu, kami malas di ruang terus, bosan kami Bu. Nah, ini dia memenuhi kebutuhan apa? Kalau dia menjawab seperti itu, kami bosan di kelas terus Bu. Kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Kesenangan ya. Kalau dia bosan berarti kesenangan ya. Bu, kami malas di ruangan terus, kami ingin udara segar di luar. Kebebasan, nah itu masuk ke kebebasan ya. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. Jangan gitu, misal Bu Elin bertanya. Bu, kami itu senang di sini, senang bermain dengan teman-teman ramai, bermain di pinggir jalan, main kejar-kejaran. Nah, ini dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Hore, Bu Elin mengejar kami senang bermain dengan Bu Elin. Bu Elin takut kami celaka, seperti itu. Hore, Bu Elin peduli sama kami. Nah, itu dia memenuhi kebutuhan apa dia? Ya, penguasaan. Berarti Bu Elin tunduk kepada mereka. Ibu Elin takut sama kami, hore, ya kan? Ibu Elin ya takut kami misalnya ditabrak mobil, atau Ibu Elin ya peduli kepada kami. Nah, ini juga sudah masuk kepada yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja mereka bermain di sana pada umumnya ya bertahan hidup ya, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bisa menangkap bahwa alasan atau motivasi mereka bermain di pinggir jalan itu merupakan memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Seperti itu. Posisi yang berikutnya kita melihat posisi kontrol guru.
Posisi kontrol guru ada 5. Kalau guru sebagai penghukum, biasanya dia akan mengatakan patuhi aturan saya. Ya, patuhi aturan saya. Ya, kita di sini saya melihat tak seorang pun yang sebagai penghukum ya, saya melihat. Kalaupun menghukum, ini lebih kepada menggantikannya dengan hal-hal yang positif. Nah, misalnya saya contohnya, ketika pada saat upacara bendera, nah ini SDN 21 Mentawa ini rutin melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Lalu ada beberapa anak itu, 1-2 orang anak itu terlambat datang. Nah, bentuk hukuman yang saya berikan adalah mereka yang terlambat saya suruh mengumpulkan sampah di halaman, saya suruh mereka ambil keranjang ke kantor, lalu suruh mereka kumpulkan sampah-sampah, seperti itu. Hukumannya seperti itu, bukan bentuk fisik, tapi suruh mereka menanamkan nilai tanggung jawab kepada mereka supaya bisa menghargai nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai kesehatan dan sebagainya, peduli lingkungan, seperti itu. Itu adalah merupakan contoh penanaman budaya positif di lingkungan sekolah, bahwa mereka harus tahu bahwa mereka punya tanggung jawab untuk itu, tanggung jawab atas disiplin, tanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Yang kedua, kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini biasanya ibu guru akan berkata, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, pernah tidak Ibu Elin mengatakan begitu, Bu Elin? Yang sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah Ibu Elin punya pengalaman? Tidak ya. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini guru akan berkata, ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Ya. Ini contohnya ketika murid menumpahkan air ibu di atas meja, lalu mejanya basah. Kemudian pas kebetulan itu dilihat oleh ibu guru, lalu anak itu merasa bersalah. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti lain kali Ibu bereskan ya. Nanti Ibu bereskan. Nah, ini ya merupakan contoh kontrol guru sebagai teman. Sebagai pemantau yang keempat, guru biasanya mengatakan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, sebagai pemantau. Nah, misalnya ketika seorang anak, katakanlah seorang siswa atau murid kelas 5, dia tidak piket. Lalu wali kelasnya masuk, misalnya Ibu Neti Santi ya, dia akan mengatakan, ini seolah-olah Ibu Neti sebagai pemantau. Kamu tahu tidak sanksi atau konsekuensinya ketika kamu tidak piket? Nah, seperti itu. Tahu Bu? Nah, apa itu? Nah, mungkin saya akan disuruh Ibu pusat 20 kali, seperti itu. Ini kan contoh sebagai pemantau ya. Nah, ini yang kelima, ini yang diharapkan sebagai manajer. Guru akan mengatakan apa yang kita yakini. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas. Maka ke depan nanti kalau bisa diharapkan semua kelas ini memiliki keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang disepakati bersama murid dan guru ya, tentang budaya positif ya, tentang disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, menghargai, kasih sayang, kejujuran, seperti itu ya. Nah, ini antara guru dan murid ini sama-sama menjunjung tinggi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi tanpa dipaksa, tanpa disuruh, diperintah, di mana semua warga kelas ini bisa menghargai kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah disusun itu tadi, seperti itu ya. Ini
posisi kontrol yang tidak akan merusak antara hubungan antara guru dan murid, seperti itu. Mungkin yang belum ngomong ini, mungkin Bu Albina ini dari kelima posisi kontrol ini, Bu Albina ini cenderung yang mana nih? Silakan Bu. Nah. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari kelima posisi kontrol guru yang ada dalam diri saya sendiri yang sebagai teman. Contohnya kalau di kelas saya sebagai wali kelas 2. Yang biasa itu Ilham. Ilham itu anak yang suka menangis ya. Jadi kalau salah sedikit kita ngomong dia menangis. Jadi saya harus bisa mengontrol dia, harus bisa menjadi teman di dalam kelas. Contoh kemarin saya kasih tugas mengerjakan pelajaran matematika, terus dia tidak bisa menghitung. Jadi saya harus memberikan solusi kepada Ilham. Saya memberitahu dia bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Setelah saya kasih tahu, sedikit-sedikit dia mulai paham. Jadi saya di situ harus belajar menjadi teman buat murid-murid di kelas 2. Contohnya dengan Ilham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Albina. Ya. Ini tepuk tangan ini tujuannya untuk menghilangkan rasa kantuk ya. Ya, Bu Albina, posisi kontrol beliau ketika mengajar dan mendidik anak peserta didik di kelas adalah sebagai teman. Ya, ini salah satu yang diharapkan posisi kontrol kita sebagai guru, sehingga hubungan antara murid dan guru itu tidak rusak, tidak canggung, tidak canggung. Contohnya begini, jika kita sebagai penghukum ini, contohnya begini, bisa merusak hubungan murid dengan guru. Contohnya begini, kalau di SD mungkin tidak terlalu berdampak negatif. Kalau anak SMA, ini berdampak negatif ketika guru menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya ada seorang anak SMA, dia tidak piket, lalu guru datang menghukum dia berdiri kaki sebelah seperti ini di depan kelas. Dia kan sudah mengerti, sudah akil balik, apalagi sudah remaja, dilihat oleh cewek-ceweknya, mungkin dia ada menaruh perasaan, dia malu. Begitu pulang, dia bisa saja membuat kesalahan baru, misalnya dengan mencoret-coret motor temannya yang dia sentimeni, ya, yang dia dendam. Bisa saja dia menusuk ban motor gurunya, seperti itu. Maka menciptakan posisi kontrol sebagai penghukum ini akan menciptakan karakter murid yang malah lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka yang diharapkan itu antara teman dan manajer. Ya. Teman ini ada juga negatifnya walaupun banyak positifnya. Teman ini gini, ini akan bisa membuat murid bergantung kepada guru. Ya, misalnya gini, setelah tadi air tumpah di atas meja, tumpah di meja, ya sudah, nanti ibu bereskan. Dia merasa disayangi, dilindungi, dibela, kesalahannya itu merasa dibela. Besoknya lagi mungkin dia bisa melakukan itu. Mungkin kalau gurunya mengasih PR, Bu, saya nggak bisa, ibu aja yang ngerjakan. Karena dia merasa bahwa ibu atau bapaknya sudah sebagai teman, ibu aja yang kerjakan aku PR, Bu, katanya. Kalau enggak dia bisa menangis atau ngeyel seperti itu. Nah, ini ada juga sisi negatifnya sebagai teman. Mungkin yang diharapkan memang sebagai manajer ya. Ya, dengan terlebih dulu kita buat dulu keyakinan kelas di dalam kelas itu ya. Nanti setelah acara ini biar kita secara sederhana diketik aja ya. Keyakinan kelas dibuat saja skala kadarnya. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 atau 4
Misalnya tanggung jawab, satu. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, rasa hormat. Yang keempat, jujur. 4 hal itu udah luar biasa itu. Bayangkan kalau anak jujur, tanpa kita suruh, tanpa kita ingatkan, dia ingat. Ada kesempatan. Maka ini kita tanya, apa yang kita yakini? Nah, tunjuk. Ini keyakinan kelas kita. Jujur Pak, katanya. Dia bisa menjawab. Jadi dia bisa bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah disepakati itu tadi. Ini yang kita harapkan, manajer. Seperti itu. Nanti bisa kita buat sama-sama ya. Kalau di kelas 6 sudah ada. Mungkin dari Pak Desi, mungkin Bu Elin, ya, Bu Neti Santi, ya, ya itu adalah posisi kontrol sebagai guru. Selanjutnya adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Ini ada 5 ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, dia berupa pernyataan-pernyataan positif, ya, pernyataan-pernyataan universal. Misalnya kalau disiplin, misalnya kita dapat mengatakan disiplin waktu ya. Pernyataannya gini, mari masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Jangan ada kata negatif seperti jangan ya. Misal, jangan terlambat, jangan seperti itu kan pernyataan negatif. Pernyataan negatif. Nah, itu bentuk yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya jangan terlambat, jangan seperti itu. Buat saja bentuk positif. Misalnya mari datang, mari masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kan. Sehingga tidak ada kata jangan atau tidak. Yang ketiga, jangan terlalu banyak. Yang keempat, semua ikut berkontribusi. Jadi semua kelas itu, semua warga kelas itu ikut berkontribusi, bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu. Yang kelima, ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, apabila misalnya anak ini suka mengganggu temannya, ternyata di keyakinan kelas tidak ada yang namanya rasa hormat. Rasa hormat itu tidak ada, atau saling menyayangi tidak ada di keyakinan kelas. Bisa saja tahun depan kita buat saling menghargai, saling menghormati. Kan ketika anak mengganggu temannya, dia tidak memiliki nilai saling menghormati atau saling menghargai, seperti itu. Nah, ini ya segitiga restitusi ya, segitiga restitusi yang secara berkala dan bersiklus setiap saat ketika kita berposisi kontrol sebagai manajer ya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya kita akan menanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada juga kita mengatakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dalam tahap melakukan validasi tindakan yang salah, kita akan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, misal seperti yang disebutkan tadi kan Pak Desi dan Bu Nurlela, tentang peduli, rajin, rasa hormat, kejujuran, keterterangan, tanggung jawab dan sebagainya. Ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu merupakan segitiga restitusi ketika kita menjadi menerapkan, bertindak, berperan sebagai manajer ya. Manajer ya, pengelola. Manajer kan, manajer itu kan pengelola artinya. Mau menciptakan, menanamkan nilai-nilai keyakinan yang bisa dihargai oleh peserta didik dan juga seluruh warga sekolah, seperti itu.
Kalau sebagai teman juga bagus tadi yang disampaikan oleh Ibu Albina. Ya, memang ada sisi negatifnya seperti dia bisa sangat bergantung kepada kita. Itu salah satu yang negatif. Walaupun lebih banyak yang positifnya. Minimal sebagai teman. Lalu yang sangat diharapkan itu sebagai manajer. Ya. Mungkin sebelum saya mengakhiri diseminasi budaya positif saya ini, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Pak Ketua Komite. Dalam hal ini saya silakan. Ya, sepatah ada patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Cornelis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata. Di sini perlu kami sampaikan selaku Ketua Komite sangat gembira sekali yaitu diundang dalam rangka kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif di SDN nomor 21 Mentawai ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini yaitu menjadi motivasi terutama kepada Dewan Guru selaku pengajar daripada di SDN nomor 21 ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan positif, karena dengan adanya kegiatan budaya positif pada siang hari ini. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Komite. Mungkin ada kesan dan pesan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu-Ibu Guru. Siapa yang mewakili? Ya, Pak Desi Mantoro, SPD. Siapa Desi? Ya, silakan Pak Desi. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin dengan adanya diseminasi budaya positif ini bisa untuk membuat kita sebagai Dewan Guru bisa lebih efektif lagi di dalam sekolah. Dan terima kasih juga kepada Ketua Komite sudah memberikan untuk gagasan untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin dari Ibu Guru. Ya, silakan Bu Neti Santi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kesan saya secara pribadi, saya merasa sangat terkesan dengan kegiatan kita pada hari ini, karena itu memberikan wawasan atau pengetahuan yang baru kepada saya pribadi ataupun kepada rekan-rekan guru di SDN 21 Mentawai ini. Mendapatkan hal-hal baru dalam proses belajar mengajar di kelas, cara-caranya, bagaimana kita memperlakukan murid, perilaku yang baik seperti apa, dan menanamkan beberapa nilai-nilai intrinsik lah atau internal di dalam diri kita, dan itu juga mungkin bisa berdampak kepada siswanya. Kemudian pesan saya, kiranya mungkin kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan semoga dapat tercapai dan berlanjut lebih baik lagi, Pak. Sekian, Pak, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk dari Pak Komite, Pak Desi. Terima kasih atas kesan dan pesan yang disampaikan oleh Pak Ketua Komite SDN 21 Mentawai, Pak Desi Mantoro SPD dan Bu Neti Santi SPD. Saya sebelum mengakhiri rangkaian diseminasi budaya positif di SDN 21 Mentawai ini, dan mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan partisipasi kita semua dalam terlibat aktif
di dalam kegiatan diseminasi ini. Ya, kita boleh mengikutinya dengan riang gembira, dengan semangat dan antusias yang tinggi, ya tanpa beban dan tulus ikhlas. Ya, boleh menghargai, saling menghargai dan sebagai warga Jandatul Muntawa. Nah, terima kasih sekali lagi. Memang untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu melalui kebiasaan-kebiasaan sehingga memunculkan karakter-karakter semua warga sekolah, baik dewan guru, kepala sekolah, komite dan peserta didik. Dalam hal menciptakan itu ada konsep-konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah paradigma belajar, paradigma belajar yang baru ya. Yang kedua dengan memberikan posisi kita sebagai manajer dengan penerapan langkah-langkah restitusi yang kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini merupakan yang Anda harapkan. Ada 5 langkah posisi kontrol ya, yang minimal diharapkan sebagai teman dan sebagai manajer ya. Memang kita tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia ketika dia melakukan satu perbuatan atau yang memotivasi untuk berperilaku ya. Yang pertama ada 3 ya, teori motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini yang sudah tertanam dalam dirinya, yang memang sudah merupakan keyakinan yang dia percayai. Itu ya, yang sangat diharapkan adalah motivasi yang ketiga. Demikianlah diseminasi budaya positif pada pagi hari ini yang dapat saya berikan. Kiranya ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua.